Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, habibinal mustafa badrit tamam, wa ala alihi kiram wa ashabihi a'immatil a'lam, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berikutnya, pada kesempatan siang yang penuh dengan barokah hari Jumat, kita akan mengenang sosok alim yang tawadu, tegas, namun penuh dengan cinta dan kasih sayang. Beliau adalah Kiai Haji Fakih Zainuddin, Dusun Talake, Desa Tampe, Kecamatan Umben, Kabupaten Sampang. Beliau adalah guru pertama kami. Pertama kami berguru atau mondok ke pondok beliau. Jadi banyak barokah ilmu dan tentang mendidik ketawaduan dan kesabaran yang kami petik selama kami belajar di pondok pesantren beliau. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyebut sekilas tentang selayang pandang beliau untuk berbagi hikmah dan bercerita tentang sejarah orang alim, semoga menjadi tambahan rahmat, barokah dan kemanfaatan bagi kita semua. Yang pertama, berdasarkan perkataan Imam Syair rahmatullah alaih yang berkata, udhur sayros solihina wasammihim ala fabidzikrihim tatanazzalur ruhamat wahdur majalisahum tanal barakatihim wazur kuburahum idahumma, yang artinya uzkur sayros solihina wasam, sebutlah sejarah orang-orang soleh dan sebutlah nama-nama mereka. Yang pertama, sebutlah sejarah orang-orang soleh dan sebutlah nama-nama mereka. Kenapa? Karena dengan menyebut nama mereka dan menyebut sejarahnya, tatanazzalur rahmatu, maka rahmat akan berturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirilah majelis-majelis orang soleh, niscaya kalian akan mendapatkan barokahnya. Dan berziarahlah kepada kuburan-kuburan orang soleh jika mereka sudah tiada. Untuk apa? Untuk sambungan silah dengan orang-orang soleh, sehingga kita mendapatkan barokah daripada beliau, orang-orang soleh. Baik, sekarang tentang kealiman Kiai Haji Fakih bin Zainuddin Talake. 8 tahun
kami belajar di kediamannya, mulai belajar alif ba ta ta katanya orang Madura, ajar lip alif sampai sorof. Bahkan pertama kali juga belajar nahwu al-ajurumiyah di sana. Alhamdulillah, yang paling terasa adalah kemanfaatan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau didikkan hingga saat ini. Jadi pertama mengenal kalamullah Al-Quranul Karim melalui lisan beliau. Kemudian mengenal sorof dan nahwu pertama kali juga dari lisan beliau. Ini adalah bukti bahwa beliau itu orang alim. Kenapa saya bilang seperti itu? Bukan cuma al-fakir ilallah yang sudah mendapatkan ilmu dari beliau. Banyak orang-orang alim yang sekarang menjadi ulama besar berkah didikan beliau, termasuk Kiai Haji Malik Tarsawi, penceramah kondang Madura. Terus Al-Fakir Ilallah dan Kiai Haji Amalul Yakin Batu Ampar, dan banyak sekali kiai-kiai juga yang menimba ilmu melalui dada dan lisan beliau. Jadi ilmu itu apa? Ilmu itu adalah cahaya Al-Quran, cahaya kalamullah yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati setiap hambanya yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah nyata. Al-Fakir ilallah tahu Al-Quran melalui dada beliau yang disampaikan dengan lisan. Para santri-santrinya juga seperti itu, yang sekarang menjadi alim ulama di daerahnya masing-masing. Ini tentang kealiman beliau. Masya Allah, beliau korbankan tenaga, jiwa, dan semuanya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyebarkan ilmu agama yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, bukti barokah dan kemanfaatan ilmunya, para santrinya banyak menjadi ulama dan kiai di daerahnya masing-masing. Ini tentang kealiman beliau, sudah tidak bisa dilakukan lagi. Baik, terus yang kedua tentang ketawaduan beliau. Walaupun beliau sudah menjadi ulama di masanya, menjadi seorang kiai besar, tapi beliau tetap rendah hati. Beliau tetap bergaul dengan tetangganya, dengan kaumnya dan umatnya, sehingga tidak ada batas bagi beliau dengan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi apa? Demi kepentingan dakwah dan tersalurnya ilmu agama yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dada beliau. Tentang keistiqomahan, saya sendiri menyaksikan selama 8 tahun mondok di sana. Masya Allah, istiqomah waktu, istiqomah belajar, istiqomah sholat malam, istiqomah wiridan, istiqomah sholat berjamaah. Ini tidak sekalipun saya menyaksikan beliau tidak memimpin sholat berjamaah. Bahkan misalnya kalau beliau
lagi pergi ke undangan jauh sehingga sholat duhur misalnya beliau tidak pulang, pertama yang beliau titipkan kepada santri-santrinya ialah jangan sampai dilalaikan sholat berjamaah, nanti takut saya tidak datang sebelum waktu sholat dikumandangkan. Yang terus kemudian waktu belajar itu yang dititipkan. Dan tentang ketegasan, beliau sangat tegas tapi penyayang. Beliau keras tapi satu. Jadi pernah satu kali, ya, ini jadi tak kenangan dengan beliau. Ya. Saya dengan santri-santri yang lain waktu itu keasikan main bola setelah asar. Setelah asar keasikan main bola, sehingga karena keasikan main bola lupa kalau qiraah itu sudah dilantunkan melalui speaker. Akhirnya apa? Karena terlambat, ini belum sampai azan maghrib, hanya qiraah. Karena lambat itu akhirnya kami lambat belum bersiap diri untuk menyambut sholat berjamaah maghrib. Jadi saya kalau teringat peristiwa itu ya terkadang tersenyum sendirian. Akhirnya dipanggil satu persatu, murid itu antri ke belakang. Panggil satu persatu, dijewerin kuping sama beliau. Jeweran yang sakit tapi merindukan, ya. Jeweran yang sakit tapi menyenangkan. Ya alhamdulillah dijewer satu persatu, sehingga kami akhirnya takut untuk terlambat lagi. Nah, ini didikan istiqomah, didikan disiplin, jadi ditanamkan oleh beliau kepada santri-santrinya walaupun masih kecil. Waktu itu mungkin usia saya 11 tahun atau 10 tahun, karena saya mondok di sana mulai usia 8 tahun atau 9 tahun. Waktu itu saya masih ada di kelas 2 SD. Jadi alhamdulillah apa yang kami dapat dari tentang ilmu yang menurut saya ini sedikit, ini adalah pertama kali beliau yang menanamkan di dada kami, sehingga kami bisa meneruskan ke pondok yang lebih besar. Dan alhamdulillah kami bisa pondok di Mekah selama 10 tahun. Pertamanya benih itu beliau yang menancapkan di dalam hati kami. Itulah tentang kealiman beliau, dan itulah tentang ketawaduan dan keistiqomahan beliau, dan juga ketegasan beliau. Insya Allah para kiai, para ulama semua tahu tentang beliau, dan kiai-kiai juga menghormati dan takut menghormati dan juga menghormati beliau, bahwa beliau itu adalah tokoh ulama yang karismatik, tokoh ulama yang zuhud, wara, dan tawadu. Jadi salah satu kiai yang tidak bisa mengemudi mobil ialah beliau, dan salah satu kiai yang tidak cinta dunia ialah beliau. Bahkan sepupu saya bercerita bahwa Kiai Hasan Romli, kiai yang waro beneran dan zuhud beneran di Pamekasan ini hanyalah 2, katanya beliau. Ini saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh sepupu saya Kiai Haji Hasan Romli almarhum, yaitu Kiai Zen, Kiai Fakih Zen Telaka, dan Kiai Lukman. Karena apa? Seorang kiai besar, ulama besar, tidak punya mobil. Padahal seandainya beliau bisa, tapi beliau memang tidak punya mobil, ya, kecuali putra beliau yang akhirnya membeli mobil. Jadi beliau adalah kiai yang zuhud, kiai yang warok. Semoga kami semua mendapatkan barokahnya, dan semoga kami juga mendapatkan kemanfaatan dan nur ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.